Dongeng Bahasa Indonesia. Hamlet. Dahulu kala, jauh di atas tebing yang menghadap ke laut hijau yang indah, berdiri sebuah istana yang megah. Itu tempat ahli waris muda, baik pangeran maupun putri dari negeri yang jauh, datang untuk mempelajari keterampilan memerintah sebagai raja dan ratu masa depan. Perkenalkan Pangeran Rosen dan Pangeran Gilden. Mereka nakal dengan hati emas. Dan kau tidak akan pernah melihat Gilden tanpa elang kesayangannya Lumian. Dan Pangeran Hamlet, seorang pemuda baik hati yang akan segera menjadi dewasa, tapi dia tidak cukup berani untuk memerintah. Setelah aku keluar dari sini, aku akan jadi raja. Itu bukan gelar sungguhan. Hah, kau tahu, aku dapat semua nilai A semester ini. Belum lagi aku dapat nilai bagus di kelas pertahananku. Hiya! Kumohon, aku punya otak, otot, dan pangeran karisma. Ayahmu harus membuat Lumian ratu. Lebih baik dia mengambil kerajaan di bawah sayapnya. Mengerti? Lelucon ayahmu tidak lucu. Aku tidak sabar melihat kalian berdua menjadi raja. Kau juga akan menjadi raja, Hamlet. Kau akan jadi raja yang hebat. Dan kau sudah punya ratumu. Apa? Ratu? Oh, wajah Hemi kecil memerah. Ophelia sayangku. Hentikan. Sampai jumpa, Hemi. Tinggal beberapa bulan lagi sampai aku pulang ke rumah. Lalu apa? Hah? Di sana ada sebuah amplop dari kekasihnya Ophelia. Sayangku, aku harus memberitahumu bahwa ayahmu sakit parah. Tolong cepat kembali. Oh, ayah. Hamlet segera pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Saat tiba, dia bertemu dengan Ophelia dan sahabatnya Horatio. Oh Hamlet, aku minta maaf. Ayahmu, dia. Tidak, ayah. Sayangnya, Hamlet tidak datang tepat waktu. Hamlet, anakku. Paman Claudius. Aku minta maaf tentang ayahmu. Dia seperti saudara bagiku. Dia memang saudaramu. Itu yang ku katakan. Sekarang dengar, aku tahu ini pasti sulit untukmu, jadi aku pikir aku bisa menjadi raja. Apa? Hanya sementara sampai kau merasa siap memikul beban mahkota. Hamlet tidak pernah menyukai pamannya, tapi dia setuju dan Claudius naik tahta. Seiring berlalunya waktu, Claudius mencoba menyingkirkan Hamlet. Hamlet, kau pasti merasa tidak enak di sini. Mengapa kau tidak kembali ke perguruan tinggi? Aku merasa tenang di sini dengan rakyatku. Ya, tapi mereka bukan rakyatmu karena kau bukan raja mereka. Ini adalah penasihat kerajaan dan bawahan terpercaya Claudius. Dia juga ayah Ophelia. Kita adalah rakyatnya, dan Hamlet berkata dia lebih suka tinggal. Beritahu putrimu untuk menjauh dari keponakanku. Itu untuk kebaikannya sendiri. Dan untuk kebaikan kita sendiri. Mari lanjutkan rencana kita. Tentu, aku akan menarik semua kekuatan dari anak kecil itu dan menjadi raja. Suatu hari, 2 titik sinar matahari yang cerah memasuki kerajaan Hamlet dalam bentuk Rosen dan Gilden dan Lumian. Kerajaan yang indah. Indah, orang-orang sedih, kuda-kuda sedih, bahkan airnya sedih. Ayo temukan Hamlet. Hamlet! Kami di sini. Keributan apa ini? Gilden? Rosen? Hamlet sangat gembira melihat teman-temannya. Sedang apa kalian di sini? Kita tidak pernah dengar kabar darimu. Kami mengirimi kau ribuan surat, tapi tidak pernah ada balasan. Maaf teman-teman, aku masih berduka. Itu sebabnya kami di sini. Kau perlu bersemangat lagi? Kami spesialisnya. Kita bisa pergi memancing atau berenang. Dengan buaya. Mungkin tidak. Aku tidak. Ide bagus. Paman? Benar. Kau harus pergi keluar dengan semua temanmu. Ajak Horatibo juga. Horatibo? Maksudmu Horatio? Ya, dia. Kau dan sahabatmu selama sebulan penuh bersenang-senang. Tapi... Hamlet, ayahmu tidak ingin kau mondar-mandir. Lakukan untuknya. Dan jangan khawatir tentang kerajaan. Aku akan mengurusnya. Keesokan harinya, semua orang sudah berkemas dan siap berangkat. Untuk apa itu? Jika kita menemukan buaya... Kau tidak bisa menangkap buaya dengan itu. Maaf, kau tidak bisa ikut. Ophelia telah disarankan untuk tetap tinggal. Tidak apa-apa.
Berjanjilah kau akan mencoba dan bersenang-senang. Aku berjanji. Dengan itu, kapal berlayar menjauh. Dan teman-teman Hamlet memastikan agar dia tetap waspada. Oh, tidak. Banyak tempat yang mereka kunjungi. Dan banyak petualangan yang menyenangkan. Namun, suatu malam sesuatu terjadi. Andai saja ayah masih hidup. Hamlet. Hamlet. Siapa itu? Halo, Nah. Ayah? Bagaimana? Dengar baik-baik, Nah. Kau harus menjauh dari Claudius. Apa? Dari paman? Kenapa? Dengan bodohnya aku mempercayai saudaraku. Jika bukan karena dia, aku akan tetap bersamamu. Maksud ayah adalah... Waspadalah terhadap Claudius dan percayalah pada dirimu. Sama seperti aku percaya padamu. Ayah? Ayah! Ayah! Hamlet, kau berteriak? Kau mimpi buruk? Itu bukan hanya sebuah mimpi. Ketika dia berbicara, mereka menjadi serius dan setuju untuk kembali mencari kebenaran. Sekembalinya mereka, Claudius hampir tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya. Cepat kembali? Aku pikir kau membutuhkan lebih banyak waktu. Tidak, paman. Aku tidak butuh lagi. Hamlet bertemu Ophelia dan menceritakan kisahnya. Ophelia mendengarkan dengan gugup. Hamlet, aku mendengar ayahku dan pamanmu mendiskusikan rencana besar untuk kerajaan ini. Dan mereka melibatkan Raja Tarius. Hamlet terkejut. Raja Tarius adalah orang yang kejam dan mengerikan. Musuh mereka. Kita perlu mencari tahu apa yang direncanakan Claudius. Bagaimana caranya? Serahkan pada spesialisnya. Keesokan harinya, anak-anak muda itu bersembunyi di berbagai tempat. Temukan dia. Ayah, aku harus memberitahumu sesuatu. Raja membutuhkanku. Ini hanya sebentar saja. Ini penting, ayah. Baiklah. Ya. Hamlet berlari kembali ke dalam dan menemukan Horatio menunggunya. Apa Rosen dan Gilden mengalihkan perhatian paman? Ya. Yang mulia, bagaimana harimu? Bagaimana cuacanya? Kau tampak kesepian. Ikutlah dengan kami. Tunggu, aku. Ada rahasia yang harus kami beritahukan. Rahasia? Tentang Hamlet? Oh. Mereka akan membuatnya sibuk cukup lama. Mereka masuk ke ruang perencanaan yang biasanya ditempati oleh Claudius dan penasehatnya. Cari apapun yang bisa menjadi bukti. Mereka mencari dan mencari dengan hati-hati sampai... Hamlet, ini surat korespondensi antara Raja Tarius dan Claudius. Tapi hanya ada tanggal dan tempatnya. Apa artinya? Tiba-tiba mereka mendengar suara mendekat. Apa kau tidak suka menghabiskan waktu bersama kami, Yang Mulia? Wah, buang-buang waktuku dengan cerita kuliah yang konyol. Keduanya menyelinap keluar tepat pada waktunya berkat Sang spesialis! Horatio menunjukkan surat yang aneh itu. Semua orang tahu tempat itu. Ada sebuah jembatan kecil jauh di dalam hutan, tempat aliran sungai yang bergolak. Anehnya, tidak ada yang pergi ke sana karena terlalu berbahaya. Dan tentang tanggalnya, oh, itu hampir seminggu lagi. Tanggal dan tempat. Jangan banyak bicara. Malam itu, saat Claudius sedang makan, Hamlet menyelinap ke kamar pamannya dan mulai mencari. Aha, surat lain. Dia membacanya dan terkejut. Paman ingin mengkhianati kerajaan, mengkhianatiku dengan bantuan Raja Tarius? Tentu saja. Paman? Hamlet tidak mendengar kedatangan Claudius. Tega sekali. Ayahku membangun kerajaan ini dengan cinta dan kerja keras. Aku bersyukur dia membangunnya, karena aku akan memerintahnya. Bawa dia pergi. Dalam beberapa hari aku akan meminta dia untuk pertemuan yang sangat khusus. Keesokan harinya, teman-teman Hamlet datang menemuinya, tapi ditolak. Sayangnya, keponakanku sakit parah. Apa? Biarkan kami menemuinya. Tidak. Dia berada di bawah isolasi ketat sampai dia sembuh. Tidak ada kunjungan. Tapi itu perintah. Dia baik-baik saja kemarin. Aku punya firasat buruk tentang hal ini.
Ayo pergi dari sini. Kita mungkin menemukan petunjuk lain yang bisa menyelamatkan Hamlet dari cengkraman Claudius. Ayo lakukan. 2 hari kemudian, semua orang melakukan perjalanan ke hutan membuat rencana di sepanjang jalan. Rosen, bisa bawa Lumion untukku? Tentu saja. Tetap bersama Rosen, oke? Dia menyelinap keluar dan ketika mereka tiba di jembatan, mereka menyadari kalau dia hilang. Kenapa dia meninggalkan kita selama masa genting ini? Aku yakin sesuatu telah terjadi. Gildan itu bukan pengecut. Setelah tidak menemukannya, mereka menghentikan pertengkaran dan memutuskan untuk menunggu. Setelah beberapa jam, mereka mendengar suara kereta mendekat. Raja Tarius dan Claudius telah memutuskan untuk bertemu. Hamlet juga dibawa. Mereka melangkah keluar, dan saat melihat Hamlet terikat, teman-temannya menyerang. Serahkan dirimu sekarang juga. Ophelia, jangan! Atau apa? Apa? Sudah berakhir, Claudius. Kau dan rencanamu. Kelompok itu dikepung oleh pengawal Raja Tarius. Claudius meraung jahat. Beraninya kau mengkhianati kerajaan dan Hamlet kami. Kau sedang merencanakan apa? Itu benar. Aku menyingkirkan rajamu sebelumnya. Dan sekarang Raja Tarius telah memutuskan untuk membantuku. Murah hati sekali. Terima kasih. Akan kusingkirkan Hamletmu yang berharga. Dan kemudian aku akan menjadi raja. Oh, benarkah? Gildan? Oh, apa? Claudius, apa ini? Ini konsekuensi dari pengkhianatan. Gildan telah membawa komandan angkatan bersenjata dari kerajaan Hamlet serta pasukan kerajaannya sendiri. Mereka benar-benar kalah jumlah. Komandan, ini hanya kesalahpahaman besar. Sudahlah, Claudius. Kau akan dipenjara karena kejahatanmu terhadap kerajaan. Claudius dan Raja Tarius menyerah dan dibawa pergi. Kita berhasil. Gildan, kenapa kau meninggalkan kami? Aku minta maaf. Aku telah mengirim pesan kepada ayahku minta bantuan. Dia mengirimku tentaranya. Aku meninggalkan Lumion bersamamu agar dia menunjukkan jalan. Hewan pintar. Aku senang kau baik-baik saja. Oh, hey. Aku tidak bisa melakukan ini tanpa kalian. Aku senang semuanya akhirnya baik-baik saja. Belum. Claudius, Raja Tarius, dan penasihat kerajaan menghabiskan waktu lama untuk merenungkan perbuatan jahat mereka. Dan Hamlet mengambil tempat yang selayaknya sebagai raja dengan Ophelia sebagai ratunya. Sekarang benar-benar baik-baik saja. Itu sudah pasti.